Bupati Sanggau Yohanes Ontot dinampingi Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena meresmikan layanan jantung terpadu Cath Lab di RSUD MTH Zaman Sanggau di Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Kamis 13 Maret 2025. Hadir juga jajaran Prokopimda Sanggau, Kepala OPD di lingkungan Pemkab Sanggau, PJ Sekda Sanggau, para dokter maupun nakes lainnya, dan tamu undangan lainnya. Pada kesempatan ini, Bupati Sanggau Yohanes Ontot menyampaikan bahwa peresmian layanan Cath Lab di rumah sakit ini merupakan upaya nyata pemerintah Kabupaten Sanggau dalam meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Sanggau dan sekitarnya. Dengan diresmikannya layanan Cath Lab ini, berarti pemerataan dan kemajuan pembangunan bidang kesehatan, khususnya rumah sakit di Kabupaten Sanggau meningkat. Lihat dari praktek dan kenyataan langsung yang kita saksikan. Saya bersama Wakil Bupati dan Pak Kejari dan tadi Pak Sekda. Kalau melihat alat ini memang alatnya cukup canggih. Tapi tadi Pak Dokter sudah bilang, alatnya canggih, tapi kalau orangnya juga tidak canggih, tidak menguasai, tidak berpengalaman terkait dengan penggunaan alat itu juga, ya hasil juga tidak terlalu maksimal kan. Nah, saya lihat kalau Dokter Made ini dan teman-teman saya kira cukup menguasai. Dan tadi kami melihat langsung praktek di dalam ruangan tindakan. Ya memang Cath Lab ini sangat menentukan. Artinya menentukan pasien yang memang pasien jantung. Nah, artinya dengan alat ini kita dokter bisa mengetahui secara cepat tindakan atau jenis tindakan apa. Artinya dia tidak memberikan tindakan tidak sesuai dengan data yang ada dari hasil pemeriksaan tadi. Ya. Nah, dan ini tadi kan sudah dilihat nih contoh. Ya, kalau yang 2 pasien lalu katanya ini sudah berhasil. Tapi ini tadi agak perlu ada diskusi lebih lanjut ya. Karena memang ada salah satu pembuluh darahnya ring yang pernah dipasang oleh pasien ini agak menurut dokter Made ini sudah hampir 100% tidak berfungsi gitu lah. Nah, sehingga dia tidak bisa melakukan tindakan yang bisa dilakukan oleh dia sendiri, tapi ini perlu didiskusikan lebih jauh lagi. Nanti tindakan apa untuk pasien yang tadi ya. Lalu yang kedua, ada lagi satu alat atau berapa alat penunjang yang harus dibutuhkan untuk lebih menghasilkan hasil yang lebih akurat lagi ya untuk menunjang dari Cath Lab ini. Dan tadi saya sudah dengan Pak Kejari kita sudah bicara dengan dokter. Tadi juga dalam sambutan saya sudah ingatkan Pak Direktur, Pak Kadis, ini segera dibicarakan, didiskusikan. Karena ini memang kelihatannya alat yang sangat mendesak, harus diadakan sebagai alat penunjang dari Cath Lab ini. Ya. Dan apabila ini sudah bisa kita lengkapi dari beberapa kebutuhan penunjang Cath Lab ini, nanti akan segera kita lihat yang mana lebih urgent, itu segera kita lakukan pengadaannya. Ya, yang berikut mungkin atau urgent mungkin agak diabaikan sementara waktu. Ya, tetapi menurut saya memang ketika ini memang sudah dilengkapi, kalau saya lihat dari hasil kerja mereka, saya kira tidak perlu jauh-jauh juga kita lagi, tidak boleh ke Kuncing, tidak boleh kemana. Ya kita jamin. Tadi saya katakan dalam sambutan saya, tergantung profesionalisme dokter spesialis sebagai dokter pelaku. Ya. Jadi mereka bisa meyakini betul keahlian mereka, bisa mereka terapkan dan bisa mereka analisa secara baik dari apa yang mereka lihat dari hasil pemeriksaan itu, sehingga orang, pasien dan tentu masyarakat merasa lega. Ya kan? Sementara itu, Kepala Unit Layanan Jantung Terpadu Cath Lab, Dr. Made Kris Budiman, menyampaikan bahwa sampai saat ini sudah melayani 2 pasien tindakan kateter jantung.
Kateter jantung adalah untuk melihat atau meneropong pembuluh darah seseorang apakah dia ada kecenderungan ke arah penyumbatan jantung yang signifikan atau tidak. Ya, jadi barusan tindakan kateter jantung yang kedua di Sanggau ya. Apa sih sebenarnya kateter jantung itu? Jadi kita melihat atau meneropong pembuluh darah seseorang ya, apakah dia ada kecenderungan ke arah penyumbatan jantung yang signifikan atau tidak. Dalam artian per definisi yang signifikan artinya sumbatan di atas 70%. Kalau kita ketemu sumbatan di atas 70% sudah ada tempatnya kita pasang ring supaya mencegah jangan sampai seseorang itu berisiko di kemudian hari serangan jantung. Ya. Tapi kalau kita ketemu ternyata sumbatannya 10, 20%, 30%, biasanya masih bisa kita perbaiki dengan obat-obatan. Ya. Jadi dari kasus yang barusan saya kerjakan itu ternyata memang yang pertama pasiennya memang ada riwayat pasang ring sebelumnya, sekitar tahun 2022. Setelah pasang ring, kondisi pasien stabil, teratur obat, ternyata belakangan ada keluhan nyeri dada yang sedikit mengganggu. Ya. Jadi makanya saya putuskan untuk kita evaluasi lagi ringnya yang kemarin itu. Ternyata dari ring yang dipasang sebelumnya itu nyumbat dia. Yang di pembuluh darah kanan nyumbat, di pembuluh darah kirinya bagus ringnya. Kenapa bisa nyumbat di pembuluh darah kanan itu yang harus kita evaluasi lagi. Bisa dari obat-obatan pasien yang tidak bagus kontrolnya, merasa sudah enakan kemudian putus obat. Bisa dari makanannya tidak terkontrol seperti lemak, terus daging kaki 4, terus. Misalnya pasien balik lagi merokok, konsumsi alkohol, tidak pernah olahraga, stres. Kemudian dari hasil lab kolesterolnya tinggi. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.